Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Ditya Nugraha dengan NPM 202191084. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan dalam mata kuliah manajemen pendidikan jasmani. Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatan yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama. Sedangkan pada proses manajemen, fungsi-fungsi lebih bersifat departemen atau sektoral. Fungsi adalah kegiatan atau tugas-tugas yang harus dikerjakan dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan cenderung lebih banyak persamaan dibandingkan perbedaan. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Setiap aktivitas administrasi dan manajemen pendidikan dimulai dengan fungsi perencanaan atau planning. Dalam perencanaan dirumuskan, dipilih dan ditetapkan semua aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilakukan. Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis, maka kegiatan perencanaan perlu memperhatikan 1. Keadaan, 2. Keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan, 3. Kegagalan yang merubah kelemahan menjadi kekuatan, yang keempat potensi tantangan dan keadaan, yang kelima kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan, yang ketujuh memperhatikan komitmen, 8. Mempertimbangkan efektivitas dan efisien, yang kesembilan jika mungkin menguji cobalah kelayanan perencanaan. Salah satu komponen yang harus dimiliki kepala sekolah dalam memimpin sekolah adalah kemampuan menyusun rencana kerja sekolah atau KRS. Dalam hal tersebut, kerja sekolah menurut rencana kerja jangka menengah suatu pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan sebagai yang dimaksud dengan ayat meliputi kalender pendidikan atau akademik. Yang kedua, jadwal penyusunan. Yang ketiga, mata pelajaran yang ditawarkan. Yang keempat, penugasan guru. Yang kelima, buku teks pelajaran yang dipakai. Dan yang terakhir, pengadaan dan program. Mahasiswa calon guru-guru harus mengetahui atau mendapat penjelasan bahwa langkah-langkah penetapan penyusunan KRS adalah: pertama, KRS harus dikaji bersama seluruh dewan guru, komite, kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk memeriksa kembali apakah KRS yang telah disusun tersebut ada kesalahan atau tidak, masuk akal atau tidak, dan sebagai jika kesalahan dan hal yang perlu diperbaiki, maka inilah saatnya untuk melakukan revisi. Yang kedua adalah pengesahan KRS oleh tim sekolah. Diharapkan bahwa sekolah telah berkonsultasi dengan pejabat-pejabat dinas pendidikan kabupaten atau kota di mana sekolah itu berada yang berkaitan dengan KRS tersebut. Perencanaan sebagai proses mengikuti tahapan-tahapan. 1. Perumusan tujuan yang baik dan bersifat umum maupun khusus. Yang kedua, perumusan kebijakan, yaitu bagaimana usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, perumusan prosedur dengan menentukan batas. Pada bagian yang lain menjelaskan tentang aspek kemampuan manajer kepala sekolah pada indikator perencanaan yang meliputi mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan kerja guru, mengumpulkan pengolahan dan informasi. Yang kedua, fungsi perorganisasian organisasi. Perorganisasian diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama sekolah. Perorganisasian menurut Tommy 2008 adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk menyesuaikan oleh anggota kelompok penentu hubungan pekerjaan di antara mereka dan memberikan lingkungan pekerjaan. Tugas-tugas pada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama pendidikan. Salah satu prinsip pengorganisasian adalah berbagai dalam tugas unsur organisasi. Perorganisasian yang efektif adalah membagi habis dan menstruktur tugas-tugas.
beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama legitimasi, yang kedua efisien, yang ketiga keefektifan, yang keempat keunggulan guru, yang ketiga fungsi pergerakan actuating. Pergerakan atau istilah pendidikan menurut De Lianggi 1993 merupakan aktivitas seorang manajer dalam memerintahkan personel organisasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pemimpin yang efektif menurut Howe dan Milkey 1987 cenderung mempunyai hubungan dengan bawahan yang sifatnya mendukung. Dalam keorganisasian sekolah, pergerakan berarti kepala sekolah memberi petunjuk-petunjuk kepada guru dan personil sekolah lainnya. Kepala sekolah perlu melakukan pergerakan dengan cara memberikan semangat dan motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, fungsi perorganisasian koordinasi. Sistem koordinasi umumnya tidak efektif karena muncul krisis birokrasi, dan krisis umumnya akan terjadi organisasi menjadi terlalu besar. Perorganisasian menurut De Lianggi 1993 merupakan orang-orang di pekerjaan sehingga semua berlangsung secara tertib. Perorganisasian mutlak harus dilakukan dalam organisasi pendidikan karena dalam pendidikan ada pembagian kerja. Tanpa perkoordinasian yang benar, maka tiap komponen seperti aparat dinas pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan lainnya akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Koordinasi yang baik adalah keberhasilan dengan syarat mempertimbangkan kerja yang jelas. Yang kedua, membangun semangat. Yang ketiga, tersedianya fasilitas kerja dan kontak hubungan. Yang keempat, hubungan tanpa suatu kegiatan. Yang kelima, fungsi pengarahan. Pengawalan atau personil organisasi mempunyai tugas pokok, fungsinya masing-masing sesuai ketentuan organisasi. Demikian juga halnya guru dan karyawan sekolah. Pengarahan tersebut difokuskan pada aktivitas masing-masing tiap-tiap unit. Dengan mengarahkan ini terhindar dari kekeliruan. Pengarahan dilakukan oleh pimpinan agar kegiatan yang dilakukan bekerja tetap melalui jalur yang telah ditetapkan. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan telah dan sedang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka setiap organisasi melakukan kegiatan pengawasan, kontrol, atau memanfaatkan organisasi melakukan kegiatan yang dilakukan agar satu, perilaku personal organisasi mengarah ke tujuan organisasi. Dua, agar tidak terjadi penyimpangan. Itulah sebabnya data dan informasi dipakai untuk mengidentifikasi apakah proses pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran dengan baik dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Lebih spesifik dijelaskan oleh Ridwan 2009 tentang kemampuan manajerial kepala sekolah pada aspek kemampuan fungsi pengawasan yang meliputi menetapkan program pengawasan, yang kedua memberikan dan menentukan standar kualitas, yang ketiga menilai dan mengatur program yang dilaksanakan, yang keempat melaksanakan kegiatan-kegiatan monitoring dengan baik. Penguasaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dari kesimpulan tersebut dapat dikemukakan dimensi kemampuan manajerial, yakni fungsi perencanaan dengan mengumpulkan pengolahan data informasi. Yang kedua, mengumpulkan pengolahan dan data yang merupakan visi dan misi. Yang terakhir, berkomunikasi secara efektif, mengatur tugas-tugas guru. Dan kesimpulannya,
Manajemen dan administrasi tidak menjalankan sendiri-sendiri kegiatan yang bersifat organisasional, tetapi bersama-sama berada dalam satu gerakan dan langkah pada proses administrasi. Fungsi-fungsi dan bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada manajemen fungsi-fungsi lebih bersifat departemen atau sektoral. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.